Ya, setelah 2 warga negara Indonesia dipastikan positif terinfeksi virus corona baru, bagaimana kemudian penanganannya dan bagaimana antisipasi agar tidak menyebar meluas di tanah air? Kita akan membahasnya bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio yang sudah bergabung bersama saya di studio Primetime News. Selamat malam, Prof. Akhirnya positif juga setelah banyak pihak termasuk beberapa negara-negara sahabat yang mempertanyakan kemana virus corona di Indonesia. Apa respon Anda, Prof? Ya, pertama tentu kita harus berterima kasih kepada tim Kementerian Kesehatan yang sudah berhasil menelusuri kasus ini. Jadi dari kasus yang kita sebut sebagai indeks case yang orang Jepang itu, kemudian bisa ditelusuri dia kontak dengan siapa saja dan akhirnya ditemukan orang itu, walaupun ada beberapa permasalahan sebelumnya, tetapi akhirnya bisa ditemukan dan cepat didiagnosis dan diisolasi. Nah, yang kedua, tentu kita harus memastikan selain 2 orang itu, apakah ada lagi yang kontak dengan orang Jepang itu. Karena secara teoretis 1 orang bisa menularkan ke 2-4 orang. Dalam satu kesempatan? Tidak selalu. Tidak selalu? Tidak selalu. Jadi 1 hari, mungkin kesempatan berikutnya bisa. Tidak selalu bersama-sama. Tidak selalu bersama-sama karena ini kan kabarnya juga ada dalam satu kesempatan yang dihadiri beberapa orang. Mungkin tidak orang-orang yang datang ketika semua datang dalam kondisi fisik yang sedang kurang sehat bisa langsung tertular semuanya, Dok? Dari satu sumber misalnya? Tidak juga. Tidak juga? Tidak juga. Jadi tergantung kontaknya. Artinya ini kan bukan airborne, jadi tidak menyebar rata ke seluruh ruangan, tergantung kontaknya. Apakah dia kebetulan kontak dekat dan juga tergantung apakah kebetulan orang itu kemudian batuk, bersin dan sebagainya. Melepas. Berhadapan langsung, kalau kabarnya kan informasinya droplets itu dari air liur yang menyebar lewat bersin atau batuk dalam jarak kurang dari 2 meter. Kurang dari, dan itu jarak yang frontal begitu ya. Kalau mungkin posisinya kurang dari 2 meter tapi posisinya tidak berhadapan secara langsung? Tergantung percikannya itu kemana gitu ya. Jadi bisa aja kebetulan terlempar kemudian ketiup angin bisa saja itu jatuh ke orang. Tapi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 1,8 meter lah gitu ya. Prof, banyak negara tetangga dan juga bahkan WHO mempertanyakan corona baru ini yang bisa dianggap telat mungkin sampai ke Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Saya kira soal telat atau tidak itu relatif karena kita lihat negara yang sudah tertular pun tidak seluruh negara akan kena kan. Dari satu center penduduk yang lainnya tidak tertular. Jadi tidak merupakan satu hal yang harus menyebar ke Indonesia karena kalau kita lihat sebenarnya antar negara itu tidak ada batas fisik kan. Virus itu bisa kemana-mana dan kalau kita lihat satu region, misalnya Malaysia, Singapura, Filipina sampai ke Australia pun itu kalau kita anggap sebagai satu wilayah itu kan yang tertular hanya spot-spot saja. Yang penduduk lain kan masih sehat walafiat. Banyak juga yang mempertanyakan karena kondisi geografis Indonesia yang sebenarnya tidak terlalu jauh dengan pusat di Wuhan karena Thailandnya juga sudah kena, Singapura juga sudah kena, Malaysia. Bagaimana, Prof? Sekali lagi jadi tidak seperti yang diprediksi dulu. Itu kalau perdagangan langsung, sekali lagi ini bukan airborne ya. Jadi harus memang diperlukan kontak erat. Jadi masih untuk saya masih bisa diterima bahwa tidak secepat negara-negara lain karena negara yang sudah tertular pun Malaysia misalnya tidak menularkan ke penduduk yang lain. Singapura juga demikian tidak menularkan ke penduduk yang lain. Nah, kalau kita bisa menerima itu, kenapa kita tidak bisa menerima Indonesia belum tertular? Kalau sudah ada kasus seperti ini yang kebetulan memang dia membawa virus dan kemudian ada kontak erat dan dosisnya mungkin cukup tinggi, nah itu baru kena. Saya sudah pernah sampaikan bahwa risiko infeksi adalah
dosis dikalikan virulensi dibagi dengan kekebalan. Jadi kalau ketiga faktor itu memang terpenuhi, dosisnya cukup tinggi, misalnya terpaparnya cukup dekat, kemudian dapat Dosis ini maksudnya mungkin orang yang mengidap virus corona baru ini juga ada kadar-kadarnya, levelnya begitu ya? Enggak, virusnya yang masuk. Ya, virus yang masuk. Misalnya dia kebetulan dekat sekali sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya cukup banyak. Cukup banyak. Cukup tinggi, oke. Atau berkali-kali, misalnya petugas kesehatan kan berkali-kali. Ya, karena durasi begitu ya, dan juga kekebalan si orang itu. Baik. Prof, kemudian apa langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah 2 orang positif virus corona baru? Kita akan bahas nanti, kita lanjutkan sesaat lagi usai jeda Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan bersama Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Prof, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apa kemudian langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah 2 orang positif corona baru? Apa ada yang perlu ditingkatkan? Yang pasti yang perlu dilakukan adalah active surveillance. Artinya pertama kita untuk memastikan bahwa 2 orang ini tidak menyebarkan. Artinya yang sudah dilakukan antara lain merumahkan tanda petik petugas rumah sakit itu salah satu yang memang yang seharusnya dilakukan. Artinya semua yang teridentifikasi kontak dengan 2 orang ini harus diobservasi. Mudah-mudahan sih mereka tidak muncul gejala selama 2 minggu. Tapi dalam 2 minggu ini mereka dirumahkan itu supaya tidak menularkan ke orang lain kalau mereka sempat tertular, karena kan ada juga beberapa orang yang tertular tapi tidak sakit. Tertular tapi tidak sakit? Tidak sakit. Maksudnya? Tidak semua orang terpapar itu sakit. Tidak semua yang sakit itu berat. Tidak semua yang berat itu meninggal. Ya kan, jadi ada seperti piramidanya. Jadi beberapa orang bisa terpapar tapi tidak selalu sakit. Kalau dia kekebalannya bagus, tidak sakit. Atau kalau sakit hanya gejalanya flu biasa. Itu sebagian besar seperti itu. Makanya 2 kelompok itu yang sudah bepergian kemana-mana sebelum Wuhan ditutup. Ya, itu yang menyebar. Nah, itu yang perlu dibatasi. Ya, dikonten supaya tidak menjadi sumber baru dan harus dicari kan. Nah, itu dilokalisir dari 2 orang yang terinfeksi, kasusnya dari kasus. Bagaimana dengan secara umum wilayah Indonesia ini geografisnya kepulauan, pintu masuknya begitu banyak, Prof. Banyak yang ketat, tetapi banyak juga yang tidak ketat. Ya, apa yang dilakukan di Cina misalnya, mereka karena memang sudah negara tertular hampir seluruhnya, mereka melakukan sampling secara random terhadap penduduknya. Jadi ribuan orang diperiksa secara random untuk mendeteksi, dan mereka mendapatkan berapa persen itu positif dari situ ternyata. Tapi perlukah Indonesia seperti itu? Untuk Indonesia belum perlu seperti itu. Perlu. Hanya saja kita mungkin menurunkan sedikit kriteria suspek. Yang tadinya misalnya harus ada gejala dan riwayat kontak. Nah, sekarang salah satu aja. Misalnya memang ada orang yang tiba-tiba demam, kemudian batuk, sesak nafas dalam waktu singkat tanpa bisa dijelaskan sebabnya, itu mesti dicurigai kan. Atau dia pulang dari negara tertular, walaupun belum ada gejalanya, nah dia bisa diperiksa. Jadi tidak secara random asal-asal gitu, tetapi terarah gitu ya. Kita melakukan active surveillance itu. Oke, apalagi harus di lockdown atau ditutup perbatasan dari kota ke kota misalnya, atau dari provinsi ke provinsi? Saya kira tidak demikian, karena sekali lagi tidak seluruh provinsi kena, jadi istilahnya seperti targeted ya, harus melakukan surveillance tapi target population, mereka yang memang memiliki risiko. Ya, itu aja yang saya baca di berita terupdate bahwa Wali Kota Depok Muhammad Idris ini mengatakan selain 2 orang yang positif ada 50 orang sekitar yang sedang dalam pemantauan, mungkin bahasanya suspek seharusnya begitu ya.
Ini bagaimana, Prof? Kira-kira kami sedang mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini ke Wali Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Idris, namun belum tersambung. Tapi kalau Anda mungkin bisa menanggapi, Prof? Ya, itu kan kalau pemantauan mirip-mirip seperti di Jakarta kemarin ya? Seperti observasi. Iya. Jadi mereka pernah ada kontak, tapi riwayat kontak ada, ya, atau mungkin di inner circle terdekat. Ya, tapi tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Jadi sedang dipantau dulu saat sedang dipantau ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi, Prof. Kita harus jeda azan maghrib dulu. Nanti mungkin saya ingin tanyakan juga, ada thermoscanner yang ini ternyata boleh mungkin dipertanyakan efektivitasnya. Sesaat lagi kami akan lanjutkan di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Prof. Amin, Presiden sempat menyebut bahwa thermoscanner yang ada di terminal bandara maupun juga pelabuhan tidak 100% efektif. Dan mungkin ini bisa terjawab dari warga negara Jepang yang datang ke Jakarta dari Malaysia. Betul, jadi kalau kita perhatikan thermoscan itu kan dia hanya bisa mendeteksi kalau suhunya di atas ambang tertentu, tergantung setelan kita mau seberapa. Jadi yang dianggap sebagai demam. Oh, ada setelannya begitu ya? Oh, bisa karena itu kan komputer. Salah dioperasikan juga bisa jadi dong, jangan-jangan. Enggak, biasanya sih kita pakai standar. Ada standarnya ya? Standar, jadi kriteria demam itu di atas suhu tertentu, apakah 37,5, 37,6. Nah, itu udah langsung dia akan memberi tanda. Thermoscanner yang besar yang bisa mendeteksi beberapa orang sekaligus itu lebih, tanda petik, lebih cerdas sebetulnya. Dia bisa mendeteksi orang yang lewat, ada beberapa orang lewat akan terdeteksi, langsung diidentifikasi kalau suhunya lebih. Itu tentu akan sangat membantu kalau penumpangnya banyak sekali kan. Tapi yang banyak dilakukan di airport kita kan masih pakai yang ada yang satu persatu termogan itu. Dengan walaupun itu dengan infrared, lebih cepat sih satu-satu gitu ya. Itu juga mesti kita cermati juga kalau orangnya mungkin capek segala macam, mungkin bukan tempat yang tepat untuk diukur dan sebagainya. Belum lagi data yang masuk bisa salah begitu. Itu langsung jadi nggak tercatat sih, langsung tidak tercatat malah. Tidak tercatat ya. Dia melihat di monitornya alat itu kalau 37,6 misalnya atau di atas itu orangnya suruh minggir. Jadi bagaimana caranya kalau mungkin alat yang seharusnya diandalkan di pintu-pintu masuk ke negara dan provinsi kota-kota di Indonesia ini, lalu apa yang harus dilakukan? Langkah seperti apa? Alat itu sudah baik. Asal melakukannya dengan baik juga gitu ya. Tapi ketika arus manusia itu begitu banyak. Nah itu kan kita juga bertanya, karena saya juga pengalaman kemarin waktu Januari, waktu baru-baru itu, dari Jakarta ke Jambi aja, turun di Jambi sudah semua penumpang diperiksa. Itu belum ada lagi cek kesehatan misalnya seperti di Soekarno-Hatta ada mengisi form tertentu. Ya itu di pesawat terbang mesti harus sudah dibagikan gitu kan, health alert card. Bagaimana efektivitas surat atau form itu, Prof? Itu harusnya dibawa oleh masing-masing, itu hanya mengingatkan kalau Anda muncul gejala ABCDE, maka sebaiknya lapor gitu. Jadi hanya dibagikan aja, tidak begitu efektif karena orang bisa saja menulis tidak ada masalah apa-apa misalnya, tidak merasa itu ada keluhan tertentu. Namanya juga health alert card, hanya alert aja untuk orang itu. Self screening lagi begitu ya. Nah, belum lagi nanti orang yang datang, misalnya dia sakit, dia tahu sakit, tapi terus dia minum obat sebelumnya, obat flu misalnya, suhunya kan turun. Suhunya turun saat melewati thermal scanner itu misalnya. Dia tidak terdeteksi. Jadi walaupun dia demam sebetulnya ya, tapi pada saat lewat itu
di bawah. Dan bisa saja misalnya itu yang terjadi di kasus WN Jepang dari Malaysia ini misalnya. Mungkin saja. Jadi biasanya petugas juga akan melihat apakah ini orang kelihatan batuk-batuk, kelihatan susah bernapas, itu juga mesti diperhatikan. Jadi petugasnya memang mesti lebih cermat. Tapi sekali lagi ketika ratusan orang datang pada saat yang bersamaan, kalau petugasnya lama kerjanya, pasti akan antri kan? Ya. Itu menimbulkan atau masalah. mungkin tidak, Prof, karena memang masa inkubasi ini kan yang saat ini sampai 14 hari. Ketika masuk mungkin masih di 3 hari pertama misalnya. Mungkin tidak seperti itu. Mungkin saja. Dan kita sudah tahu ada yang namanya asymptomatic carrier. Jadi orang yang membawa virus tapi tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Itu yang susah dideteksi. Tidak bisa dideteksi. Mau dengan alat secanggih apapun? Dan kalau misalnya kita melakukan swab, masih mungkin terdeteksi. Tapi apakah sekian ratus orang penumpang mau di swab semuanya? Dan hasilnya baru 3 hari kemudian. Baru 3 hari kemudian. Tidak bisa langsung dicegah saat itu juga. Tidak bisa langsung. Walaupun katanya di Jepang atau beberapa negara mereka sudah membuat alat yang bisa 30 menit. Tapi keluar resultnya, hasilnya. Ya, tapi sekian ratus orang mesti nunggu 30 menit kan lama. Bisa chaos di bandara di atau bandara di pelabuhan. Bisa Prof, soal masa inkubasi 14 hari ini, kemudian ada kabar juga ditingkatkan 2 kali lipat sampai 28 hari ini, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, ada beberapa pertimbangan sih sebetulnya. Jadi pada umumnya masa inkubasi itu 5 sampai 7 hari. Tapi ada beberapa kasus, 1-2 kasus itu outlier sih sebetulnya, itu bisa sampai 20 hari. Bahkan ada yang berapa lebih. Nah, untuk mengantisipasi itu kemudian diambil kebijakan 14 hari dikalikan 2 ya. Artinya kalau misalnya pada hari terakhir, hari ke-14, itu masih ada kontak di antara mereka. Nah, itu kan jadi hari pertama lagi kan? Iya, jadi akhirnya kemudian makanya jadi perpanjangan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Dan ya itu untuk memastikan sekali lagi kalau misalnya ada virus yang mutasi menjadi panjang dan sebagainya, itu jadi diambil 28 hari. Dan itu sangat memungkinkan. Prof, saya ingin membaca ada pernyataan atau kritik begitu ya, dari mantan Ketua Komnas Flu Burung Bayu Krisnamurti yang menyebut pemerintah lamban dalam menangani COVID-19 ini, terutama telat dalam menggandeng peran swasta, termasuk juga universitas-universitas yang kemampuan di bidang medisnya ini sudah diakui oleh dunia internasional. Benarkah demikian, Prof? Ya, sampai saat ini kalau dibandingkan dengan eranya flu burung. Iya, coba kita bandingkan dengan flu burung yang sempat menghebohkan Indonesia juga sekitar 10 tahunan yang lalu. Ya, kira-kira itu tahun 2008 atau malah lebih awal ya, 2004 ya? 2003 sebetulnya, tapi kita mulai ribut itu 2004. Kemudian saya juga menjadi ketua ke komisi panel ahli, panel ahli di situ. Memang itu isinya adalah para ahli dari beberapa sektor. Karena waktu itu jelas sekali hubungannya antara hewan dengan manusia. Jadi saat itu misalnya ada satu kasus, kemudian bisa ditelusuri, oh dia habis dari pasar, dari peternakan, sehingga sangat erat saat itu dibutuhkan koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertanian. Ya, saat itu, sehingga kemudian dibentuklah Komnas Flu Burung itu. Dan kita minta masukan dari pihak-pihak yang memang kita anggap berkompeten. Jadi kita kumpulkan akademisi, kemudian juga ada dari swasta juga ada, dari industri ya, industri yang terkait. Jadi kalau dibandingkan dengan flu burung, dengan kasus virus corona baru ini saat ini, dari tingkat resiko fatality-nya misalnya? Flu burung jauh lebih tinggi. Flu burung jauh lebih tinggi? Jauh lebih tinggi. Dulu case fatality rate-nya tinggi sekali. Bahkan ada yang menyebutkan hampir 100% ya. Jadi angka kematian tinggi. Jadi virusnya memang lebih virulen, lebih ganas. Virusnya lebih ganas dari corona baru ini? Tetapi keluarga virusnya beda. Jadi virus influenza dengan virus corona ini
dari famili yang berbeda. Jadi tidak sama. Tapi kalau kita lihat klinisnya mirip-mirip. Jadi semuanya menunjukkan gejala influenza. Gejala influenza, pernafasan larinya juga ke sana kemudian. Pernafasan juga, karena reseptornya juga ada di pernafasan. Jadi yang khas adalah demam, batuk, sesak nafas, kemudian kesulitan bernapas. Akhirnya gagal organ, gagal organ kan. Nah itu, tapi terjadinya jauh lebih cepat di corona baru ini? Enggak, di flu burung. Di flu burung. Artinya menyikapi, kalau boleh dibandingkan antara flu burung dengan corona baru ini, harusnya bisa lebih tenang atau lebih bagaimana? Karena ini juga sudah sampai titik tingkat kewaspadaan yang tinggi. Kita lihat di mana-mana sudah beredar orang menggeruduk toko, supermarket untuk membeli barang-barang bahan pokok. Jadi yang SARS coronavirus yang 2 ini, itu memang lebih menular. Lebih menular? Lebih menular dibanding SARS ya, dibanding SARS yang pertama. Tetapi bahkan ada publikasi kemarin diduga mencapai 20 kali lebih cepat, lebih cepat menular. Lebih cepat menular? Tetapi virulensinya, artinya angka kematiannya kan lebih rendah. 5 kali lebih rendah kan, SARS sekitar hampir 10%, ini kan hanya sekitar 2%. Oke. Ya, jadi angka kematiannya. Tapi kalau kita lihat perjalanan penyakitnya, tadi saya sudah singgung, ada beberapa orang yang tertular tapi tidak menunjukkan gejala, ada yang gejalanya hanya ringan, dan perjalanan penyakitnya juga begitu, jadi agak lambat, menyebabkan mereka sempat keluar dari daerah tertular, itu yang menyebabkan penyebarannya lebih cepat, lebih cepat, luas. Lebih luas ya, Baik, terima kasih Prof. Amin Subandrio atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Mudah-mudahan kita harapkan pemerintah bisa bekerja secara maksimal untuk mengantisipasi penyebaran yang semakin meluas terhadap virus corona baru ini. Terima kasih sekali lagi.